Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rinaldo dengan NIM 2203200039. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ISO 9001. Nah, halo dan selamat datang dalam pembahasan materi ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu. Di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat seperti saat ini, kualitas menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi, baik di sektor industri, jasa, pendidikan, maupun pertanian. Organisasi yang dituntut untuk mampu menghasilkan produk dan layanan yang konsisten, efisien, serta memenuhi harapan pelanggan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sistem manajemen yang terstandar secara internasional. Dan disinilah ISO 9001 berperan penting. Nah, ISO 9001 adalah standar global yang menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu agar organisasi dapat memastikan bahwa seluruh proses yang dijalankan selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, melalui penerapan ISO 9001, organisasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada pengendalian proses, pengelolaan risiko, serta pembangunan budaya mutu di seluruh lini kerja. Nah, standar ini menjadi pedoman universal bagi organisasi di seluruh dunia untuk meningkatkan kinerja, kredibilitas, dan daya saing di pasar internasional. Mari kita pelajari lebih dalam bagaimana ISO 9001 bekerja, apa saja prinsip-prinsip dasarnya, dan bagaimana penerapannya dapat membantu meningkatkan kualitas dan kepercayaan pelanggan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Nah, langkah pertama, kita akan membahas sejarah ISO 9001. Nah, standar ISO 9001 merupakan bagian dari keluarga besar standar ISO 9000 yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Nah, sebuah lembaga internasional non pemerintah yang bertugas menyusun dan mengkoordinasikan berbagai standar internasional di berbagai bidang, termasuk sistem manajemen mutu. Nah, sejarah ISO 9001 tidak terlepas dari perkembangan sistem manajemen jaminan mutu atau quality assurance. Nah, yang telah muncul sejak pertengahan abad ke-20, terutama di sektor industri dan manufaktur. Tujuan utama dari pengembangan standar ini adalah untuk menciptakan keseragaman sistem mutu global agar produk dan jasa yang dihasilkan berbagai negara dapat diakui secara internasional. Nah, satu, awal mula yaitu dari military standards ke ISO. Nah, cikal bakal ISO 9001 berawal dari sistem jaminan mutu yang dikembangkan oleh militer Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, industri pertahanan membutuhkan sistem yang mampu memastikan kualitas komponen dan peralatan perang tetap konsisten meskipun diproduksi oleh berbagai pemasok. Salah satu standar penting menjadi dasar adalah MILQ 9858A atau Military Quality Program Requirements. Nah, yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan AS pada tahun 1999. Nah, standar ini mengatur bagaimana pemasok harus mendokumentasikan dan mengendalikan proses produksi agar hasilnya memenuhi persyaratan mutu militer. Prinsip-prinsip dasar dari standar militer ini kemudian diadaptasi oleh industri sipil di berbagai negara, termasuk Inggris, yang pada tahun 1979 menerbitkan BS 5750 atau British Standard. Nah, BS 5750 inilah yang menjadi fondasi utama bagi terbentuknya standar ISO 9000. Nah, lahirnya standar ISO 9000 tahun 1987. Melihat keberhasilan BS 5750 di Inggris dan kebutuhan dunia industri terhadap sistem mutu internasional yang seragam, ISO melalui Technical Committee 176 atau TC 176 kemudian mengembangkan standar global yang dikenal sebagai ISO 9000 series. Pada tahun 1987, ISO resmi menerbitkan seri pertama ISO 9000 yang terdiri dari beberapa standar. Yang pertama yaitu ISO 9000, yaitu panduan dan terminologi manajemen mutu. Yang kedua ISO 9001, yaitu persyaratan sistem manajemen mutu untuk organisasi yang melakukan desain, pengembangan, industri, instalasi, dan pelayanan. Nah, yang ketiga yaitu ISO 9002, yaitu persyaratan mutu untuk organisasi yang hanya berfokus pada produksi dan instalasi. Yang keempat yaitu ISO 9003, yaitu persyaratan untuk inspeksi dan pengujian akhir.
Yang terakhir yaitu ISO 9004, yaitu pedoman untuk meningkatkan kinerja sistem dan mutu. Nah, dari kelima standar tersebut, ISO 9001 menjadi yang paling populer karena mencakup seluruh aspek manajemen mutu dari awal hingga akhir proses produksi. Dan selanjutnya, revisi ISO 9001, yaitu menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1987, ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi besar. Setiap revisi dilakukan untuk menyesuaikan standar dengan perkembangan teknologi, pola manajemen modern, dan kebutuhan pelanggan. Nah, berikut sejarah revisinya. Yang pertama yaitu ISO 9001 pada tahun 1987. Nah, versi pertama masih sangat berorientasi pada dokumentasi dan prosedur administratif. Nah, fokusnya adalah memastikan bahwa proses dijalankan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui. Namun, pendekatan ini dianggap selalu kaku dan birokratis. Nah, selanjutnya yaitu ISO 9001 pada tahun 1994. Nah, revisi ini menambahkan konsep pencegahan kesalahan atau preventive action agar organisasi tidak hanya fokus pada inspeksi akhir, tapi juga memastikan mutu sejak awal proses. Namun, pendekatan ini masih dianggap terlalu formal dan tidak fleksibel bagi usaha kecil dan menengah. Nah, selanjutnya yaitu ISO 9001 pada tahun 2000. Ini adalah revisi besar pertama yang membawa perubahan mendasar. ISO menggabungkan ISO 9001, ISO 9002 dan 9003 menjadi satu standar tunggal, yaitu ISO 9001 2000. Fokus utama berasal dari pengendalian dokumen, ke manajemen proses, dan kepuasan pelanggan. Selain itu, konsep perbaikan berkelanjutan atau continual improvement dan pendekatan berbasis proses diperkenalkan secara resmi. Nah, selanjutnya yaitu ISO 9001 pada tahun 2008. Versi ini merupakan penyempurnaan dari edisi 2000 dengan penjelasan lebih rinci tentang penerapan dan integrasi dengan standar lain seperti ISO 14001 atau lingkungan. Tidak ada perubahan besar pada struktur, hanya perbaikan teknis dan penegasan istilah. Nah, selanjutnya yaitu ISO 9001 pada tahun 2015. Revisi ini membawa perubahan paling signifikan dalam sejarah ISO 9001. Struktur dokumennya menggunakan model high level struktur agar mudah diintegrasikan dengan standar manajemen lain seperti ISO 14001 dan ISO 45001. Nah, beberapa hal baru yang diperkenalkan antara lain yaitu pendekatan berbasis resiko, fokus lebih kuat pada kepemimpinan dan konteks organisasi, fleksibilitas dokumentasi, dan penekanan pada hasil kinerja organisasi, bukan sekadar pemenuhan prosedur. Nah, versi ISO 9001 pada tahun 2015 inilah yang masih digunakan secara luas hingga saat ini dan menjadi acuan global dalam sistem manajemen mutu. Nah, yang keempat itu perkembangan ISO 9001 di Indonesia. Di Indonesia, penerapan ISO 9001 mulai meningkat pesat sejak tahun 1990-an, terutama di sektor industri manufaktur, jasa, pendidikan, dan pertanian. Lembaga sertifikasi seperti BSI atau British Standard Institution, SGS, TUV, dan Seconpindo International Certificate Service menjadi penyedia utama sertifikasi ISO. Pemerintah Indonesia juga mendorong penerapan ISO 9001 di berbagai lembaga publik dan sektor pertanian untuk meningkatkan daya saing nasional. Contohnya, Kementerian Pertanian menggunakan ISO 9001 untuk meningkatkan mutu pelayanan dan manajemen laboratorium pengujian. Nah, selanjutnya beberapa kelompok tani dan koperasi pertanian telah menerapkan ISO 9001 untuk menjamin mutu hasil panen dan proses pasca panen agar memenuhi standar ekspor. Dengan penerapan ISO 9001, sektor pertanian Indonesia diharapkan mampu menghasilkan produk yang konsisten, aman, dan diakui di pasar global. Nah, dari awal kemunculannya hingga kini, ISO 9001 telah berevolusi dari sekedar sistem dokumentasi menjadi alat manajemen strategis yang membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui mutu dan kepuasan pelanggan. Nah, perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa mutu bukan hanya hasil, melainkan proses yang terus disempurnakan. ISO 9001 telah membentuk kerangka global manajemen mutu yang dapat diterapkan di semua jenis organisasi, dari industri berat hingga pertanian organik, sebagai simbol komitmen terhadap kualitas, efisiensi, dan kepercayaan pelanggan.
Nah, dalam dunia yang semakin kompetitif, kualitas bukan lagi menjadi pilihan, tapi keharusan bagi setiap organisasi yang ingin bertahan dan berkembang. Kualitas yang baik mencerminkan kepercayaan pelanggan, efisiensi proses, serta reputasi organisasi di mata publik dan pasar global. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengatur, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan di semua aspek kegiatan organisasi. Nah, salah satu sistem yang paling dikenal dan diakui secara internasional adalah ISO 9001. ISO 9001 merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Standar ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang dihasilkan organisasi selalu konsisten dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, serta memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. ISO 9001 pertama kali diterbitkan pada tahun 1987 dan telah mengalami beberapa revisi dengan versi terbaru yaitu ISO 9001 pada tahun 2015. Perubahan ini menunjukkan bahwa ISO 9001 bukan sistem yang statis, melainkan selalu berkembang dan mengikuti dinamika dunia industri, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Versi 2015 menekankan pada manajemen resiko, pendekatan berbasis proses, dan keterlibatan kepemimpinan, sehingga sistem mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu departemen, tapi menjadi budaya organisasi secara menyeluruh. Nah, penerapan ISO 9001 memberikan banyak manfaat seperti meningkatnya efisiensi operasional, konsistensi hasil produksi, komunikasi yang lebih baik antar bagian, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Lebih dari itu, penerapan standar ini juga memperkuat daya saing global karena sertifikasi ISO 9001 menjadi indikator kepercayaan internasional bahwa suatu organisasi mampu mengelola mutu secara profesional dan terukur. Nah, dalam konteks sektor pertanian dan pangan, ISO 9001 membantu menjamin bahwa setiap proses mulai dari produksi tingkat petani, pengolahan, hingga distribusi dilakukan dengan standar mutu yang tinggi dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, hasil pertanian tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga memenuhi persyaratan ekspor dan kepercayaan pasar global. Secara keseluruhan, ISO 9001 adalah fondasi dari sistem manajemen mutu yang modern dan adaptif yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan efektivitas proses. Melalui penerapan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, organisasi dapat membangun budaya kerja yang lebih disiplin, efisien, dan berorientasi pada hasil yang unggul. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar ISO 9001. Standar ISO 9001 dibangun atas dasar 7 prinsip manajemen mutu atau quality management prinsip yang menjadi pedoman utama dalam penerapan sistem manajemen mutu di berbagai organisasi. 7 prinsip ini saling berkaitan dan berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi mampu menghasilkan produk dan layanan yang konsisten, efisien, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, berikut penjelasan mendalam mengenai ketujuh prinsip tersebut. Nah, yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Prinsip pertama dan paling utama dalam ISO 9001 adalah fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Setiap organisasi memiliki setiap kebijakan, proses, dan keputusan yang diambil harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan, baik yang tersurat maupun tersirat. Organisasi harus mampu memahami apa yang diinginkan pelanggan, menilai kepuasan mereka, dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam konteks pertanian, misalnya, fokus pada pelanggan berarti memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman, segar, berkualitas tinggi, dan sesuai standar pasar. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan. Prinsip kedua menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menciptakan arah dan tujuan yang jelas bagi organisasi. Pemimpin harus mampu membangun budaya kerja yang berorientasi pada mutu, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada seluruh anggota organisasi. Setiap sistem ISO 9001 kepemimpinan tidak hanya sebatas memberikan arahan, tapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai mutu dan konsistensi. Seorang pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, mendorong partisipasi, dan memastikan bahwa setiap karyawan memahami perannya dalam mencapai tujuan mutu organisasi. Nah, yang ketiga yaitu keterlibatan orang.
Kualitas tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan seluruh anggota organisasi. Setiap individu, mulai dari manajemen puncak hingga tenaga operasional di lapangan, memiliki peran penting dalam menjamin mutu. ISO 9001 menekankan bahwa karyawan yang kompeten, termotivasi, dan diberdayakan akan memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan sistem mutu. Dalam sektor pertanian, keterlibatan orang mencakup petani, pengolahan, pengawasan mutu, dan manajer lapangan yang bekerja sama dalam menjaga kualitas hasil produksi sesuai standar yang ditetapkan. Nah, yang keempat itu pendekatan proses. Prinsip ini menekankan bahwa hasil yang konsisten dapat dicapai secara efisien ketika aktivitas dan sumber daya dikelola sebagai suatu proses yang saling terkait. Artinya, organisasi harus memahami bagaimana setiap proses berhubungan satu sama lain, dan bagaimana perubahan dalam suatu proses dapat mempengaruhi hasil keseluruhan. Pendekatan proses membantu organisasi mengidentifikasi tahapan penting, mengukur kinerja setiap proses, dan melakukan perbaikan bila ditemukan ketidakefisienan. Dalam pertanian contohnya adalah bagaimana proses penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pasca panen disusun secara sistematis untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Nah, yang kelima itu perbaikan berkelanjutan. Prinsip kelima ini merupakan inti dari ISO 9001. Organisasi harus memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu. Perbaikan ini bisa berupa peningkatan efisiensi proses, pengurangan kesalahan, penghematan biaya, maupun peningkatan kepuasan pelanggan. Melalui pendekatan perbaikan berkelanjutan, organisasi akan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, teknologi, maupun kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Di sektor pertanian, prinsip ini dapat diterapkan dalam inovasi, metode budidaya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan hasil panen. Nah, yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Keputusan yang baik harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat. ISO 9001 menekankan pentingnya penggunaan bukti, data, dan informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi yang menerapkan prinsip ini akan menghindari keputusan yang didasarkan pada asumsi atau intuisi semata. Sebaliknya, mereka menggunakan data dari hasil pengukuran, audit internal, survei pelanggan, atau laporan kinerja sebagai dasar perbaikan. Dalam sektor pertanian, misalnya penggunaan data iklim, kesuburan tanah, atau pencatatan hasil panen menjadi dasar dalam menentukan strategi budidaya yang lebih efisien. Nah, yang terakhir dan yang ketujuh yaitu manajemen hubungan. Prinsip terakhir dalam ISO 9001 adalah mengelola hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak berkepentingan. Pihak-pihak ini melibatkan pelanggan, pemasok, karyawan, mitra usaha, hingga karyawan masyarakat sekitar. Organisasi harus membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, komunikasi terbuka, dan kerjasama jangka panjang. Dengan hubungan yang baik, organisasi dapat memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku, peningkatan mutu layanan, serta reputasi yang positif di mata pelanggan dan mitra bisnis. Dalam konteks pertanian, hubungan yang harmonis antara petani dan distributor, lembaga, sertifikasi, dan pemerintahan sangat penting untuk menjamin rantai pasok yang stabil dan produk yang memenuhi standar mutu. Nah, ketujuh prinsip ini merupakan fondasi utama dari sistem ISO 9001 dan menjadi pedoman dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pada mutu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, organisasi akan mampu menciptakan proses yang efisien, hasil yang berkualitas, serta kepercayaan pelanggan yang berkelanjutan. Nah, lebih jauh lagi, penerapan prinsip ISO 9001 membantu organisasi menjadi adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan dari penerapan ISO 9001. Nah, penerapan ISO 9001 bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen mutu yang mampu mengatur, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas di seluruh lini kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan hingga pelayanan kepada pelanggan. Standar ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga pada bagaimana setiap proses dijalankan dengan cara yang efisien, terdokumentasi, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan serta perbaikan berkelanjutan. Nah, secara mendasar, ISO 9001 dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi organisasi agar mampu menghasilkan produk dan layanan yang konsisten, sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan regulasi yang berlaku.
Namun, jika dikaji lebih dalam, penerapan ISO 9001 memiliki tujuan strategis yang mencakup berbagai aspek organisasi, baik internal maupun eksternal. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan. Tujuan pertama dan paling utama dari ISO 9001 adalah menjamin konsistensi mutu, artinya organisasi harus mampu menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang stabil dari waktu ke waktu tanpa bergantung pada individu atau kondisi tertentu. Nah, sistem manajemen mutu dalam ISO 9001 menetapkan prosedur yang jelas, dokumentasi yang rapi, serta mekanisme pengendalian proses. Dengan demikian, setiap kegiatan produksi, pelayanan, atau distribusi dapat berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam konteks sektor pertanian, konsistensi kualitas berarti hasil pertanian yang seragam, baik dari segi ukuran, kebersihan, kandungan nutrisi, maupun keamanan pangan. Misalnya, petani atau kelompok tani yang menerapkan ISO 9001 akan memiliki prosedur budidaya yang sama, cara panen yang standar, dan proses penyimpanan yang terukur, sehingga hasil panen selalu sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses. Nah, tujuan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ISO 9001 menekankan pendekatan berbasis proses yang membantu organisasi memahami hubungan antara aktivitas serta mengidentifikasi titik-titik pemborosan. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat memetakan proses kerja, menilai kinerja setiap tahapan, dan memperbaiki bagian yang tidak efisien. Hasilnya adalah penggunaan sumber daya yang lebih optimal, penghematan waktu, dan peningkatan produktivitas. Sebagai contoh, dalam pertanian, efisiensi bisa dicapai dengan pengaturan jadwal tanam yang sistematis, penggunaan alat pertanian modern, serta pengawasan mutu pasca panen yang terencana. Semua langkah tersebut meningkatkan hasil panen tanpa menambah beban biaya secara signifikan. Yang ketiga yaitu memastikan kepuasan pelanggan dan kepercayaan publik. Fokus utama dari ISO 9001 adalah pelanggan. Tujuan sistem ini adalah memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan selalu memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan diukur melalui survei, evaluasi keluhan, atau umpan balik yang dijadikan dasar perbaikan sistem. Dengan penerapan ISO 9001, organisasi memiliki mekanisme untuk menangani keluhan pelanggan secara cepat, menganalisis akar penyebab, dan melakukan tindakan korektif agar masalah serupa tidak terulang. Dalam jangka panjang, hal ini membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan organisasi. Sektor pertanian, penerapan ISO 9001 meningkatkan kepercayaan pembeli baik di pasar domestik maupun ekspor. Karena mereka yakin produk yang dihasilkan aman, terjamin mutunya, dan diproduksi secara bertanggung jawab. Nah, yang keempat yaitu mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan standar global. Salah satu tujuan penting ISO 9001 adalah membantu organisasi mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Baik negara, lembaga, sertifikasi, atau mitra bisnis mewajibkan produk memiliki sistem mutu yang terdokumentasi yang dapat diaudit. Dengan adanya ISO 9001, organisasi dapat menunjukkan bahwa seluruh proses produksinya telah memenuhi standar yang diakui secara global. Kepatuhan ini tidak hanya menghindarkan dari sanksi hukum, tapi juga membuka peluang ekspor dan kerjasama dengan pihak luar negeri yang menuntut standar mutu internasional. Dalam konteks Indonesia, penerapan ISO 9001 juga membantu produsen pertanian mematuhi SNI, serta berbagai regulasi di Badan Standarisasi Nasional dan Badan Pangan Nasional. Nah, yang kelima yaitu menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan. ISO 9001 bukanlah sistem yang bersifat sekali jadi, melainkan sistem yang terus dikembangkan melalui perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar organisasi selalu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar, teknologi, dan regulasi melalui siklus plan, do, check, up. Nah, organisasi didorong untuk yang pertama yaitu plan atau perencanaan, itu menetapkan tujuan mutu dan rencana pencapaian. Nah, yang kedua yaitu do atau pelaksanaan. Nah, penerapkan rencana tersebut dalam kegiatan operasional. Nah, yang ketiga yaitu cek atau pemeriksaan, yaitu memantau atau mengevaluasi hasil pelaksanaan. Nah, yang terakhir yaitu act, yaitu tindakan, melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, siklus ini menjadikan ISO 9001 bukan hanya sekedar dokumen
standar, tapi sistem manajemen hidup yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Di sektor pertanian, perbaikan berkelanjutan dapat berarti penerapan teknologi baru, metode budidaya ramah lingkungan, atau sistem distribusi yang lebih efisien. Nah, yang keenam yaitu meningkatkan kepemimpinan dan keterlibatan karyawan. Nah, salah satu tujuan penting lainnya dari ISO 9001 adalah membangun kepemimpinan yang kuat dan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Kualitas bukan hanya tanggung jawab satu bagian, tapi tanggung jawab semua orang. Pemimpin dalam organisasi berperan sebagai penggerak utama yang menetapkan visi, arah, komitmen terhadap mutu. Sementara itu, karyawan menjadi pelaksana yang memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan keterlibatan yang aktif dari seluruh pihak, organisasi dapat membangun budaya mutu, yaitu kebiasaan kerja yang menjunjung tinggi kedisiplinan, ketepatan, dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Di dunia pertanian, hal ini dapat terlihat pada kolaborasi antara petani, pengelola lahan, penyuluh, hingga lembaga sertifikasi yang bekerja bersama dalam satu sistem mutu terpadu. Nah, yang ketujuh yaitu memperkuat daya saing dan reputasi organisasi. Tujuan lain dari penerapan ISO 9001 adalah untuk meningkatkan daya saing dan reputasi organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Sertifikasi ISO 9001 menjadi simbol bahwa organisasi telah memenuhi standar mutu global dan memiliki sistem manajemen yang profesional. Organisasi dengan sertifikasi ISO 9001 akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, investor, lembaga pemerintah, maupun mitra bisnis. Dalam konteks pertanian, petani atau perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO 9001 lebih mudah menembus pasar ekspor karena produk mereka telah diakui mutunya secara internasional. Nah, yang kedelapan yaitu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. ISO 9001 menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan ini berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menggunakan informasi dan bukti nyata untuk menentukan kebijakan dan tindakan perbaikan dengan data yang akurat dan terdokumentasi. Nah, organisasi dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan tepat, menilai efektivitas tindakan korektif, dan mengembangkan strategi berbasis hasil pengukuran yang nyata. Dalam sektor pertanian, hal ini bisa diterapkan melalui pencatatan data lahan, iklim, hasil panen, dan penggunaan pupuk yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk musim tanam berikutnya. Nah, secara keseluruhan, tujuan penerapan ISO 9000 adalah untuk membangun sistem manajemen mutu yang kuat, efisien, dan berorientasi pada pelanggan. Melalui penerapan standar ini, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh proses produksi, pelayanan, dan pengolahan dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi. Lebih jauh, ISO 9001 berperan dalam menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan, di mana setiap orang dalam organisasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, menekankan kesalahan, dan memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Bagi sektor pertanian, penerapan ISO 9001 bukan hanya meningkatkan kualitas hasil produksi, tapi juga mendorong pertanian menuju sistem yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan secara global. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat penerapan ISO 9001. Penerapan ISO 9001 memberikan berbagai manfaat yang sangat luas, baik bagi organisasi secara internal maupun eksternal. Sebagai standar internasional yang berfokus pada sistem manajemen mutu, ISO 9001 membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat reputasi, dan memastikan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tapi juga oleh usaha kecil, lembaga pemerintah, koperasi tani, hingga sektor pertanian dan pangan. Berikut ini penjelasan terperinci mengenai manfaat-manfaat tersebut. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan secara konsisten. Manfaat paling mendasar dari ISO 9001 adalah peningkatan dan konsistensi kualitas produk atau layanan. Dengan adanya sistem manajemen mutu, setiap tahapan proses kerja mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi dilakukan berdasarkan prosedur standar yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini memastikan bahwa hasil akhir selalu memenuhi spesifikasi dan persyaratan pelanggan. Kualitas yang konsisten tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga memperkuat citra dan kepercayaan terhadap merek dan produk. Dalam konteks pertanian, hal ini berarti hasil panen yang seragam, aman, dan bermutu tinggi. Misalnya, dengan menerapkan ISO 9001, kelompok tani dapat mengontrol proses budidaya, panen, dan pasca panen, sehingga
Produk seperti sayur, buah, atau kopi selalu memenuhi standar mutu nasional maupun internasional. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Salah satu manfaat utama ISO 9001 adalah meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas organisasi. Dengan sistem yang terdokumentasi, semua proses dapat dijalankan dengan jelas, tanggung jawab setiap individu terdefinisi, dan kesalahan kerja dapat diminimalkan. ISO 9001 mendorong organisasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, serta mengurangi pemborosan sumber daya seperti waktu, bahan baku, dan tenaga kerja. Nah, sebagai contoh di bidang pertanian, efisiensi ini bisa diwujudkan melalui yang pertama yaitu pengaturan jadwal tanam dan panen yang lebih terukur, penggunaan teknologi tepat guna seperti sistem irigasi otomatis, pengawasan mutu di setiap tahap proses, serta pelatihan petani dalam menerapkan standar kerja yang lebih efisien. Nah, efisiensi ini pada akhirnya menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. ISO 9001 menekankan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama. Nah, dengan menerapkan sistem mutu, organisasi memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang dihasilkan benar-benar memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Melalui mekanisme seperti survei pelanggan, evaluasi, umpan balik, serta penanganan keluhan secara sistematis, organisasi dapat terus memperbaiki diri berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, manfaatnya adalah meningkatnya kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan cenderung memilih produk yang memiliki jaminan mutu internasional karena merasa lebih aman dan yakin terhadap kualitasnya. Dalam pertanian, misalnya, produk yang disertifikasi ISO lebih mudah diterima oleh pasar ekspor karena dianggap memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas yang konsisten. Nah, yang keempat yaitu mendorong budaya kerja yang disiplin dan terarah. Nah, ISO 9001 membantu membangun budaya organisasi yang disiplin, sistematis, dan berorientasi pada mutu. Setiap karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang standar kerja, tanggung jawab, dan tujuan organisasi. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang tertib, terukur, dan transparan. Karyawan jadi lebih fokus, termotivasi, dan terlibat dalam berbagai mutu di setiap proses kerja. Di sektor pertanian, budaya ini sangat penting karena sebagian besar kegiatan masih bergantung pada tenaga manusia. Dengan adanya sistem mutu, petani, dan pekerja lapangan terbiasa bekerja sesuai prosedur, mencatat data hasil kerja, serta menjaga kebersihan dan keamanan produk secara konsisten. Nah, yang kelima yaitu mempermudah pengendalian dan pemantauan proses. Melalui penerapan ISO 9001, organisasi dapat mengendalikan dan memantau setiap tahapan proses dengan lebih efektif. Semua kegiatan harus terdokumentasi mulai dari input, bahan baku, proses produksi, hingga pengiriman ke lapangan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai alat audit dan evaluasi sehingga manajemen dapat dengan mudah mengidentifikasi penyebab masalah atau ketidaksesuaian mutu. Misalnya jika terjadi penurunan kualitas hasil panen, data dalam sistem ISO 9001 dapat membantu melacak dari mana sumber bibitnya, bagaimana kondisi tanah dan iklimnya, siapa yang bertanggung jawab di lapangan, hingga metode panen yang digunakan. Dengan demikian, tindakan korektif bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Nah, yang keenam yaitu memperkuat citra dan reputasi organisasi. Nah, sertifikasi ISO 9001 merupakan bukti pengakuan internasional bahwa setiap organisasi memiliki sistem manajemen mutu yang baik. Organisasi yang telah tersertifikasi ISO 9001 akan lebih dihormati dan dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, lembaga pemerintah, maupun investor. Sektor agribisnis, hal ini sangat bermanfaat karena pembeli baik dari dalam maupun luar negeri cenderung memilih produk dari pemasok yang memiliki jaminan mutu terstandar. Produk pertanian tersertifikasi ISO 9001 lebih mudah masuk ke pasar ekspor dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, yang ketujuh yaitu meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam era globalisasi, daya saing tidak hanya ditentukan oleh harga, tapi juga oleh kualitas dan konsistensi produk. ISO 9001 membantu organisasi meningkatkan daya saing global dengan memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar internasional yang diakui lebih dari 160 negara. Dengan demikian, organisasi yang menerapkan ISO 9001 memiliki keunggulan kompetitif karena pelanggan dari berbagai negara akan lebih percaya kepada sistem produksi yang terjamin mutunya.
Sebagai contoh, eksportir kopi, teh, rempah, atau buah tropis dari Indonesia menerapkan ISO 9001 akan lebih mudah menembus pasar Eropa dan Jepang karena sudah memenuhi persyaratan mutu dan sistem dokumentasi internasional. Nah, yang kedelapan yaitu menumbuhkan komitmen dan kepemimpinan dalam organisasi. ISO 9001 menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam mengarahkan seluruh organisasi menuju pencapaian mutu. Sistem ini mengharuskan pimpinan untuk menunjukkan komitmen terhadap kualitas, menyediakan sumber daya yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kinerja. Nah, keterlibatan kepemimpinan dalam proses mutu menciptakan sinergi antara manajemen dan karyawan, membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan organisasi. Dalam konteks pertanian, hal ini bisa diterapkan oleh ketua kelompok tani, manajer koperasi, atau penyuluh pertanian yang berperan aktif dalam memantau, mengevaluasi, dan memotivasi petani agar tetap konsisten menjaga mutu hasil produksi. Nah, yang kesembilan yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Nah, salah satu manfaat penting ISO 9001 adalah kemampuannya membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Nah, melalui konsep perbaikan berkelanjutan dan evaluasi rutin, organisasi dapat menyesuaikan proses kerja sesuai perkembangan zaman. Contohnya, dalam pertanian modern, penerapan ISO 9001 mendorong adopsi teknologi digital seperti sistem monitoring pertanian berbasis sensor, pencatatan data hasil panen secara elektronik, serta integrasi data mutu dengan sistem sertifikasi nasional. Hal ini menjadikan organisasi pertanian lebih tangguh, inovatif, dan siap menghadapi tantangan pasar global yang terus berubah. Nah, selanjutnya yang ke-10 yaitu memudahkan akses ke pembiayaan dan kerjasama bisnis. Organisasi atau kelompok tani yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001 seringkali lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan, investor, atau pemerintah. Hal ini karena sertifikasi ISO 9001 menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki sistem pengelolaan yang profesional dan terpercaya. Selain itu, banyak lembaga atau perusahaan besar yang hanya mau bermitra dengan pemasok yang telah tersertifikasi ISO 9001 karena dianggap lebih dapat menjamin mutu dan keandalan produksi. Dengan demikian, penerapan ISO 9001 dapat membuka peluang kerjasama dan ekspansi bisnis yang lebih luas, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di bidang pertanian. Nah, jadi, secara keseluruhan, manfaat penerapan ISO 9001 dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu produk dan layanan secara konsisten, mendorong efisiensi dan produktivitas kerja, menjamin kepuasan pelanggan dan kepercayaan publik, membentuk budaya organisasi yang disiplin dan berorientasi mutu, memperkuat daya saing serta membuka peluang pasar global, meningkatkan komitmen kepemimpinan dan profesionalitas kerja, serta menciptakan organisasi yang adaptif dan berkelanjutan. Nah, dalam sektor pertanian, penerapan ISO 9001 bukan sekadar alat untuk memenuhi standar, tapi juga strategi menuju pertanian modern yang produktif, transparan, dan berdaya saing tinggi. Dengan sistem mutu yang baik, petani Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produknya, memperluas akses pasar, dan berkontribusi terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan. Nah, di sini juga ada beberapa kendala dalam penerapan ISO 9001. Meskipun ISO 9001 telah terbukti memberikan manfaat besar bagi peningkatan mutu dan daya saing organisasi, penerapannya tidak selalu berjalan mudah. Banyak organisasi terutama di negara berkembang seperti Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala tersebut dapat muncul dalam bentuk keterbatasan sumber daya, pemahaman yang kurang, maupun resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Nah, berikut penjelasan lebih rinci mengenai berbagai kendala yang sering dihadapi dalam penerapan ISO 9001. Kendala yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan komitmen manajemen. Nah, salah satu kendala terbesar dalam penerapan ISO 9001 adalah minimnya komitmen dan pemahaman dari pimpinan atau manajemen puncak. Padahal, keberhasilan penerapan ISO 9001 sangat bergantung pada dukungan aktif dari manajemen. Jika pemimpinan hanya melihat ISO 9001 sebagai syarat administratif atau sekedar formalitas untuk mendapatkan sertifikasi, maka implementasi sistem mutu cenderung tidak berjalan efektif. Banyak organisasi yang gagal mempertahankan sertifikasi karena tidak adanya kepemimpinan yang konsisten dalam menjaga standar mutu dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan budaya kerja.
ISO 9001 menuntut perubahan dalam cara berpikir dan bekerja seluruh anggota organisasi. Karyawan yang sudah terbiasa dengan pola kerja lama sering menolak perubahan karena dianggap rumit, terlalu banyak dokumentasi, atau mengganggu rutinitas. Perubahan budaya dari pola kerja informal menjadi sistematis dan terdokumentasi membutuhkan proses adaptasi yang panjang, serta komitmen kuat dari seluruh pihak untuk membangun budaya mutu yang baru. Nah, kendala yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan biaya implementasi. Penerapan ISO 9001 memerlukan investasi yang cukup besar, baik dalam bentuk biaya pelatihan, pendampingan, konsultan, audit internal, maupun sertifikasi. Bagi organisasi kecil atau usaha mikro, biaya ini bisa menjadi kendala utama. Selain itu, organisasi juga memerlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dokumentasi, mengawasi proses, dan melakukan evaluasi mutu secara rutin. Tanpa dukungan finansial dan SDM yang memadai, penerapan ISO 9001 seringkali berhenti di tengah jalan. Nah, yang keempat yaitu dokumentasi yang kompleks dan kurangnya pemahaman teknis. Salah satu karakteristik ISO 9001 adalah pentingnya dokumentasi dalam setiap proses kerja. Namun, bagi banyak organisasi, terutama yang baru mengenal sistem manajemen mutu, penyusunan dokumen, prosedur, dan rekaman mutu dianggap rumit dan membingungkan. Jika tidak dilakukan dengan bimbingan yang tepat, dokumen mutu justru menjadi beban administratif yang memperlambat pekerjaan, bukan alat untuk meningkatkan efisiensi. Nah, yang kelima yaitu kurangnya pelatihan dan kompetensi karyawan. ISO 9001 menekankan pentingnya kompetensi, kesadaran, dan pelatihan karyawan. Sayangnya, banyak organisasi yang hanya fokus pada tahap awal sertifikasi tanpa melanjutkan program pelatihan secara berkelanjutan. Akibatnya, pemahaman terhadap prinsip ISO 9001 menjadi dangkal, dan sistem manajemen mutu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karyawan yang tidak terlatih cenderung mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas sistem menjadi menurun. Nah, yang keenam yaitu kurangnya pengawasan dan evaluasi internal. Sistem ISO 9001 mengharuskan adanya audit internal dan tinjauan manajemen secara rutin. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi tidak melaksanakan evaluasi dengan serius. Audit sering dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal sebelum audit eksternal, bukan untuk mencari akar masalah dan perbaikan. Hal ini menyebabkan perbaikan berkelanjutan yang menjadi inti ISO 9001 tidak berjalan dengan efektif. Nah, kendala yang ketujuh yaitu perubahan standar dan adaptasi yang lambat. Setiap kali ISO melakukan revisi standar, organisasi harus menyesuaikan sistemnya. Bagi sebagian organisasi, proses transisi dari versi lama ke versi baru seperti dari ISO 9001 pada tahun 2008 ke ISO 9001 pada tahun 2015 menjadi tantangan tersendiri. Hal ini karena versi terbaru sering menambahkan konsep baru seperti manajemen risiko, konteks organisasi, dan keterlibatan pihak berkepentingan yang memerlukan pemahaman tambahan dan adaptasi sistem yang tidak sederhana. Nah, kendala yang ke-8 yaitu kurangnya integrasi dengan sistem manajemen lain. Banyak organisasi yang juga menerapkan sistem standar lain seperti ISO 14001 atau lingkungan atau ISO 45001 atau keselamatan kerja. Namun, seringkali sistem-sistem tersebut tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan duplikasi proses dan kebingungan dalam pelaksanaannya. Ketiadaan integrasi ini menyebabkan sistem manajemen menjadi kurang efisien dan membebani organisasi secara administratif. Dan yang ke-9 yaitu ketergantungan pada konsultan. Sebagian organisasi terlalu bergantung pada konsultan eksternal dalam proses penerapan ISO 9001. Akibatnya, pemahaman internal terhadap sistem mutu menjadi terbatas. Setelah konsultan selesai mendampingi, organisasi seringkali kesulitan mempertahankan standar dan melanjutkan proses perbaikan sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya transfer pengetahuan agar sistem ISO 9001 dapat dikelola secara mandiri oleh organisasi. Nah, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan ISO 9001 bukan sekedar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang, perubahan budaya organisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kesadaran, pelatihan yang baik, dan dukungan yang penuh dari manajemen, berbagai tantangan ini dapat diatasi sehingga ISO 9001 benar-benar menjadi alat peningkatan mutu yang berkelanjutan dan efektif.
Nah, selanjutnya itu strategi menghadapi kendala dalam penerapan ISO 9001. Nah, penerapan ISO 9001 bukan sekedar memenuhi standar dokumentasi, tetapi merupakan perjalanan menuju budaya mutu yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, berbagai kendala seperti kurangnya komitmen, resistensi karyawan, keterbatasan sumber daya, dan kesulitan adaptasi seringkali menghambat keberhasilan sistem ini. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi yang tepat dan realistis. Nah, agar penerapan ISO 9001 berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas. Nah, berikut strategi penting dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Nah, yang pertama yaitu memperkuat komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak. Yang pertama dan paling krusial adalah membangun komitmen kuat dari pimpinan tertinggi organisasi. Manajemen harus benar-benar memahami filosofi ISO 9001 sebagai sistem peningkatan mutu berkelanjutan, bukan hanya sebagai formalitas sertifikasi. Nah, beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan yaitu menjadikan kualitas sebagai nilai inti organisasi, menetapkan visi, misi, dan kebijakan mutu yang telah dan dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat. Nah, menunjuk wakil manajemen mutu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan sistem, memberikan dukungan nyata berupa anggaran, pelatihan, serta waktu bagi karyawan untuk menjalankan kegiatan mutu. Kepemimpinan yang kuat akan menciptakan budaya organisasi yang proaktif terhadap mutu dan menjadi contoh bagi seluruh anggota tim. Nah, yang kedua yaitu membangun budaya mutu dan mengurangi resistensi karyawan. Nah, resistensi terhadap perubahan dapat diatasi dengan komunikasi terbuka dan keterlibatan aktif karyawan. Karyawan perlu memahami bahwa sistem ISO 9001 bukan menambah beban kerja, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih teratur, efisien, dan terukur. Nah, strateginya antara lain yaitu melibatkan karyawan sejak awal proses perencanaan dan penerapan sistem mutu, menjalankan manfaat langsung bagi mereka seperti lingkungan kerja dan lebih tertata dan peluang pengembangan diri, membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dan menghargai ide perbaikan dari semua tingkat jabatan. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan bagi karyawan yang aktif berkontribusi terhadap peningkatan mutu. Nah, dengan demikian perubahan budaya organisasi akan berjalan alami dan berkelanjutan, bukan sekadar perintah dari atas. Nah, yang ketiga yaitu mengoptimalkan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kunci keberhasilan penerapan ISO 9001 adalah kompetensi sumber daya manusia. Tanpa pelatihan yang cukup, sistem mutu hanya akan menjadi dokumen tanpa makna. Organisasi dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pelatihan berkala tentang konsep, prosedur, dan manfaat ISO 9001. Meningkatkan kapasitas auditor internal agar mampu melakukan evaluasi sistem secara mandiri. Selanjutnya mengembangkan program mentoring bagi karyawan agar mereka cepat beradaptasi budaya mutu. Yang selanjutnya itu melibatkan seluruh bagian atau produksi, pemasaran, administrasi, dan logistik dalam pelatihan agar semua proses saling terintegrasi. Nah, dengan SDM yang kompeten, implementasi ISO 9001 akan lebih efisien dan efektif di semua lini organisasi. Nah, selanjutnya strategi yang keempat yaitu menyederhanakan dokumentasi dan memanfaatkan teknologi. Salah satu kendala utama dalam ISO 9001 adalah kompleksitas dokumentasi. Untuk mengatasinya, organisasi harus menerapkan prinsip dokumen SMART, yaitu membuat dokumen yang jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu menyusun prosedur operasional standar atau SOP yang ringkas namun informatif. Yang kedua yaitu menggunakan sistem manajemen dokumen digital untuk menyimpan dan akses cepat, dan melakukan review dokumen secara berkala agar selalu relevan dengan kondisi organisasi. Dan yang terakhir yaitu menetapkan format dokumen yang seragam sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem ERP, cloud storage, atau software manajemen mutu akan sangat membantu menjaga keteraturan dan kemudahan dalam pengawasan. Nah, yang kelima yaitu mengelola sumber daya dan anggaran secara efisien. Bagi organisasi kecil, keterbatasan dana sering kali menjadi kendala utama. Namun, hal ini dapat diatasi melalui pengolahan sumber daya yang cermat,
penerapan prinsip efisiensi. Nah, beberapa langkah strategis yaitu yang pertama, memulai implementasi ISO 9001 secara bertahap sesuai prioritas organisasi. Dan yang kedua, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal sebelum menggunakan jasa konsultan eksternal. Dan yang ketiga, yaitu membangun tim mutu internal dari berbagai departemen agar kegiatan mutu berjalan tanpa biaya tambahan besar. Dan yang terakhir, yaitu mencari dukungan pemerintah atau lembaga pembiayaan yang memiliki program bantuan untuk sertifikasi mutu. Dengan manajemen biaya yang baik, penerapan ISO 9001 dapat berjalan tanpa membebani keuangan organisasi. Nah, strategi yang keenam yaitu meningkatkan pengawasan dan audit internal. Sistem ISO 9001 hanya akan efektif jika ada pengawasan berkelanjutan, audit internal yang objektif, membantu mendeteksi masalah sejak dini dan mendorong budaya perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah penting yaitu yang pertama, melaksanakan audit internal minimal 2 kali setahun, melibatkan auditor yang kompeten dan independen, membuat tindak lanjut atau corrective action atas setiap temuan audit, dan mengadakan tinjauan manajemen atau manajemen review untuk mengevaluasi hasil audit dan menentukan strategi perbaikan. Nah, pengawasan rutin akan memastikan bahwa setiap mutu tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang ketujuh, yaitu menyesuaikan dan mengintegrasikan sistem dengan standar lain. Dalam banyak organisasi, ISO 9001 perlu diintegrasikan dengan standar lain seperti ISO 14001, ISO 45001, dan strateginya adalah membangun integrated management system atau EMS yang memungkinkan semua standar berjalan bersamaan secara efisien. Keuntungan dari integrasi ini adalah menghindari duplikasi proses dan dokumentasi, meningkatkan koordinasi dengan antar bagian, menyederhanakan audit eksternal, dan meningkatkan efisiensi dan konsistensi kinerja organisasi. Dengan sistem terintegrasi, penerapan ISO 9001 menjadi lebih efektif, hemat waktu, dan berorientasi pada hasil. Nah, yang kedelapan, yaitu mendorong kemandirian dari pengelolaan internal. Ketergantungan berlebihan pada konsultan eksternal dapat diatasi dengan penguatan kapasitas internal. Organisasi harus menyiapkan tim mutu internal yang mampu melanjutkan implementasi, audit, dan evaluasi tanpa bergantung pada pihak luar. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama yaitu menjadikan pelatihan dan audit internal sebagai rutinitas organisasi. Nah, yang kedua, mendorong karyawan untuk memahami filosofi ISO 9001 bukan hanya prosedurnya. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan sistem pembelajaran internal atau learning organization. Dengan demikian, organisasi akan memiliki kemandirian mutu yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada kemampuan eksternal. Nah, menghadapi kendala dalam penerapan ISO 9001 memerlukan strategi yang terencana, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang. Kunci utamanya terletak pada komitmen manajemen. Nah, pelibatan seluruh karyawan, pelatihan berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi dengan strategi yang tepat, ISO 9001 tidak hanya menjadi sistem sertifikasi, tetapi menjadi alat transformasi organisasi menuju keunggulan mutu dan daya saing global. Nah, di sini juga ada dampak dari penerapan ISO 9001. Nah, penerapan ISO 9001 membawa dampak yang sangat luas bagi organisasi, tidak hanya dalam aspek teknis dan operasional, tetapi juga terhadap budaya kerja, kepercayaan pelanggan, serta daya saing global. Ketika diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, sistem manajemen mutu ini dapat mengubah cara kerja organisasi menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, berikut penjelasan mendalam mengenai dampak penerapan ISO 9001 dari berbagai aspek. Nah, yang pertama yaitu dampak terhadap kinerja organisasi. Penerapan ISO 9001 mendorong organisasi untuk melakukan pendekatan berbasis proses atau proses approach. Nah, di mana setiap kegiatan diidentifikasi, dikendalikan, dievaluasi efektivitasnya. Nah, dampaknya organisasi menjadi lebih terukur dan sistematis dalam menjalankan setiap tahapan kerja. Nah, beberapa hasil yang terlihat antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional karena proses yang tidak memberikan nilai tambah dapat diidentifikasi dan dihilangkan. Nah, yang kedua yaitu mengurangi kesalahan dan pemborosan.
melalui penerapan sistem dokumentasi dan pengendalian mutu yang ketat. Dan yang ketiga itu perbaikan koordinasi antar bagian, karena seluruh proses terintegrasi dalam satu sistem yang saling mendukung. Dan yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas secara keseluruhan akibat prosedur kerja yang lebih jelas dan terukur. Dengan kata lain, ISO 9001 membantu organisasi bekerja lebih cerdas dan efektif, bukan sekadar lebih keras. Nah, yang kedua itu dampak terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Salah satu tujuan utama ISO 9001 adalah memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Melalui pendekatan sistem manajemen mutu, organisasi dapat menjamin konsistensi mutu dari waktu ke waktu. Nah, dampak positifnya yaitu meningkatnya kepercayaan pelanggan, menurunnya tingkat keluhan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan citra positif perusahaan di pasar global yang membuka peluang ekspor dan kerjasama internasional. Nah, organisasi yang menerapkan ISO 9001 secara baik akan dikenal sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap mutu dan kepuasan konsumen. Nah, yang ketiga, yaitu dampak terhadap karyawan dan budaya organisasi. ISO 9001 tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan peran manusia di dalamnya. Penerapan standar ini mendorong karyawan untuk bekerja secara lebih disiplin, terencana, dan saling berkoordinasi. Nah, dampaknya yaitu meningkatkan kesadaran mutu, munculnya rasa memiliki dan tanggung jawab, budaya kerja yang lebih kolaboratif dan transparan, motivasi dan kepuasan kerja meningkat. Nah, budaya mutu ini menjadi salah satu warisan paling penting dari penerapan ISO 9001 karena menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berorientasi pada perbaikan terus-menerus. Nah, yang keempat, yaitu dampak terhadap daya saing dan keberlanjutan organisasi. Sertifikasi ISO 9001 memberikan nilai tambah strategis bagi organisasi dalam menghadapi persaingan global di banyak sektor industri dan perdagangan. Sertifikasi ISO menjadi persyaratan utama untuk mengikuti tender ekspor atau kerjasama bisnis internasional. Nah, dampaknya yaitu yang pertama, meningkatnya daya saing organisasi karena diakui memiliki sistem mutu yang sesuai standar internasional. Yang kedua, kemudahan dalam menjalin kemitraan global karena mitra bisnis lebih percaya pada organisasi yang tersertifikasi ISO. Dan yang ketiga, peningkatan peluang pasar dan keuntungan, terutama bagi sektor industri, jasa, dan pertanian ekspor. Dan yang terakhir, yaitu keberlanjutan usaha atau sustainability. Nah, lebih terjamin karena organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan dan pasar kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, ISO 9001 menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga eksistensi, dan pertumbuhan organisasi. Dengan kata lain, ISO 9001 menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhan organisasi. Nah, yang kelima itu dampak terhadap efisiensi biaya dan pengendalian resiko. Salah satu keunggulan penerapan ISO 9001 adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi resiko dan peluang di setiap proses kerja. Melalui sistem dokumentasi dan audit rencana, organisasi dapat mendeteksi masalah lebih awal sebelum menimbulkan kerugian besar. Nah, dampak konkretnya yang dapat dirasakan yaitu penurunan biaya produksi, peningkatan akurasi data dan perencanaan, dan manajemen risiko yang lebih baik. Yang terakhir, efisiensi waktu kerja. Nah, dengan demikian, ISO 9001 membantu organisasi untuk menghemat biaya, meningkatkan profitabilitas, dan mengurangi risiko operasional. Nah, yang keenam yaitu dampak terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. ISO 9001 bukan hanya mengatur tentang pemenuhan standar mutu, tapi juga menekankan pada konsep continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Hal ini berarti organisasi didorong untuk selalu mencari cara baru dan lebih baik dalam menjalankan prosesnya. Dan dampaknya, inovasi meningkat, masukan pelanggan dan hasil audit digunakan sebagai dasar pengembangan produk, sistem kerja menjadi lebih adaptif, organisasi lebih siap menghadapi tantangan baru. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, penerapan ISO 9001 memberikan dampak positif yang menyeluruh, mulai dari peningkatan efisiensi internal hingga kepercayaan internal. Organisasi yang berhasil menerapkan ISO 9001 bukan hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi,
tapi juga membangun sistem kerja yang kuat, transparan, dan berorientasi pada masa depan. Melalui penerapan yang konsisten, ISO 9001 menjadi bukan sekedar standar, tapi alat transformasi organisasi menuju keunggulan mutu, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.